Nama saya Sanita Elika dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mau menjelaskan tentang perkuliahan kelima, yaitu tentang probabilitas. Jadi di sini mau membahas tentang probabilitas. Yang slide pertama itu materi yang akan kita bahas dulu. Yang pertama itu definisi probabilitas, random event dan random process, perhitungan probabilitas, perhitungan diagram Venn dan probabilitas satu dengan yang lainnya, faktorial, permutasi dan kombinasi, definisi dan penyajian distribusi probabilitas, nilai harapan matematika, varians standar deviasi probabilitas, dan contoh soal jawab materi. Ya, yang pertama dari definisi probabilitas sendiri, random event dan random process. Probabilitas itu adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak atau random event, peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Yang kedua itu random event, kejadian acak adalah kejadian yang tidak dapat diketahui dengan pasti sebelumnya. Random event bagian dari sample space dari sebuah random eksperimen. Yang ketiga itu random proses, suatu proses yang hasilnya belum bisa diketahui dengan pasti atau masih proses pembentukan data yang dilakukan dengan random atau acak. Nah, perhitungan probabilitas ini dua pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat subjektif dan objektif. Nah, yang pertama itu ada pendekatan subjektif. Nilai probabilitas ini didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaannya. Probabilitas itu yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi, perasaan atau kira-kira dari seorang individu yang dia menyatakan dalam derajat kepercayaannya. Biasanya dalam bentuk opini atau pendapat, pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas. Contohnya itu menduga kemungkinan Anda memperoleh nilai A dalam mata kuliah ini. Berapa probabilitas Anda dalam akan membeli sebuah mobil baru Jaguar pada tahun ini? Yang kedua itu pendekatan objektif. Dalam pendekatan objektif ini dikenal pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Yang pertama itu pendekatan klasik. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi dengan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu percobaan itu mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama. Nah, di sini bisa ada rumusnya. Probabilitas suatu peristiwa itu sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Nah, probabilitas sukses dari suatu kejadian A dapat terjadi sebanyak X dari seluruh N cara. Di sini ada contoh probabilitas pendekatan klasik dengan rumusnya. Probabilitas suatu peristiwa dengan jumlah kemungkinan N hasil peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Nah, bisa dilihat ini kan ada 2 dan 2 ini. Jadi probabilitasnya itu 1 banding total ini ada 2. Begitupun yang ketiga, 1 banding ada 3 dari total hasilnya, berarti probabilitasnya adalah 1 banding 3. Sedangkan jika probabilitas kejadian A tidak terjadi disebut gagal, itu rumusnya PA sama dengan 1 min X bagi N, P dalam kurung A kurang 0, X lebih dari 0, N lebih dari 0. Peristiwa A dan A dinamakan saling eksklusif atau saling asing, yaitu terjadinya peristiwa yang mencegah terjadinya peristiwa yang lain. Probabilitas hanya dinyatakan dalam nilai antara 0 sampai 1. Jika PA 0, berarti peristiwa itu mempunyai kemungkinan kecil terjadi atau mustahil, cenderung tidak terjadi. Dan jika PA sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak pasti terjadi atau impossible event. Jika PA menjadi 0, berarti peristiwa itu mempunyai kemungkinan besar terjadi. Jika PA sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi atau sure certain event. Contoh perhitungan probabilitas berdasarkan pendekatan klasik. Jika E ada peristiwa munculnya mata dadu dari pelemparan sebuah dadu, tentukanlah A PE jika mata dadu ganjil yang muncul, B PE jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Nah, jawabannya itu mata dadu itu kan ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang pertama itu X muncul mata dadu ganjil, sedangkan ganjil itu adalah angka 1, 3, dan 5. X-nya itu kita bisa ambil 3. Nah, kemudian masukin dalam rumusan sistematisnya itu PE sama dengan X bagi N, sama dengan 3 ini angka ganjil yang X ini dibagi 6, N-nya sama dengan 1/2. Jadi probabilitas E bernilai 1/2. Yang B itu munculnya mata dadu lebih dari 4, berarti kan lebih dari 4 itu 5 dan 6. Masukin rumusnya, yaitu PE-nya itu X bagi N juga sama dengan 2 dibagi 6. X-nya itu sama dengan 2, berarti sama dengan 1/3. Jadi probabilitas E adalah bernilai 1/3.
Pendekatan frekuensi relatif itu probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman peristiwa-peristiwa yang tak terjadi. Secara teoritis biasanya berlaku untuk nilai n yang besar sekali atau tak terhingga. Nah, rumusnya itu probabilitas suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian observasi kejadian tersebut dibagi jumlah total observasi, atau bisa rumus itu Px sama dengan V bagi n. Nah, contoh soalnya ini, jika seseorang dari jarak 5 meter melempar sebuah benda 100 kali hanya kena 65 kali, maka berdasarkan pendekatan ini probabilitasnya sebuah benda dilempar maka kenanya itu ditentukan sebesar 65/100, atau Px sama dengan itu 0,65. Kenapa dapat 0,65 ini? Karena kan soalnya ini kan frekuensi terjadinya kejadian tersebut itu kan ada 65 kali, dan jumlah total observasinya itu dia lemparnya 100 kali. Berarti 65 dibagi 100 atau Px sama dengan hasilnya 0,65. Untuk perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif. Contohnya itu pada suatu penelitian terhadap 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta didapatkan data upah mereka dalam tabel berikut. X itu sama dengan jumlah upah dalam ribu. Nah, berapakah besar probabilitas bahwa upah seorang karyawan sebesar 65.000 dan 100.000? Sebenarnya itu besar probabilitas upahnya 65.000 dan 105.000 itu Px sama dengan 65 sama dengan F2 dibagi N, berarti 10 dibagi 65. 10 dibagi 65 itu sama dengan 0,15, yang Px nya juga itu 105 sama dengan Fn dibagi N, berarti 5 bagi 65. 5 dibagi 65 adalah 0,076. Jadi besar probabilitas upahnya 65.000 adalah 0,15 dan upahnya 105.000 adalah 0,076. Untuk sebuah koin dilemparkan, maka tampaknya permukaan A dan permukaan B itu mempunyai hubungan yang saling mendiadakan. Nah, jawabannya jika A tampak di atas, PA sama dengan setengah, pasti B tidak tampak. Jika B tampak di atas, PB sama dengan setengah, pasti A tidak tampak. Probabilitas peristiwa A atau B itu P AUB sama dengan PA plus PB sama dengan setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, kemungkinan saat ini si Hasan sedang tidur sama dengan 0,30, sedangkan kemungkinan saat ini sedang mandi 0,20. Berapa kemungkinan sekarang ia sedang mandi atau sedang tidur? Jawabannya itu jika tidur merupakan peristiwa A, P sama dengan 0,3, mandi merupakan peristiwa B, PB yaitu 0,2. Nah, PA atau B sama dengan P kali A tambah P kali B, berarti 0,3 ditambah 0,2 sama dengan 0,5. Hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Peristiwa-peristiwa independen adalah apabila suatu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Dua peristiwa atau tersebut tidak saling mempengaruhi. Jika dua peristiwa mempunyai hubungan independen, berarti peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi salah satu aja, bisa terjadi keduanya bersama-sama, atau tidak terjadi sama sekali. Probabilitas terjadi bersama-sama itu P, A, dan B sama dengan P, A bagi B sama dengan P, A kali PB. Probabilitas terjadi salah satu itu P, A atau B sama dengan P, A cakup B sama dengan P kali A tambah P kali B sama dengan dikurang P, A kurung B. Diagram Venn, dua kejadian yang independen. Probabilitas terjadi bersama-sama itu P, A, dan B. Jadi P ini mencakup A dan B juga. Berarti A interaksi B sama dengan X bagi XEA dan XEB, artinya X elemen anggota S yang selain menjadi anggota A, dia juga bisa menjadi anggota B. Nah, probabilitas terjadinya salah satu itu PA atau B sama dengan PAUB sama dengan PA tambah PB dikurang PANB. Nah, artinya itu X elemen anggota S yang menjadi anggota A saja, anggota B saja, atau menjadi anggota A dan B sekaligus juga. Untuk soal itu dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Berapakah kemungkinannya? Ya, A itu mendapatkan permukaan satu semua dari kedua dadu itu yang tampak di atas, yang B itu mendapatkan semua permukaan nomor satu pada dadu pertama atau pada dadu kedua yang tampak di atas. Jawaban itu misalkan peristiwa itu muncul permukaan nomor satu pada dadu A. PA-nya itu 1/6, karena kan dadu itu ada 6 angka, jadi kita bikin 1/6. B-nya itu juga permukaan dadu kedua itu PB sama dengan 1/6 juga. Nah, A-nya itu P
A dan B sama dengan PA dikali PB. Berarti 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Yang kedua itu PA atau B sama dengan PA tambah PB dikurang PA dan B. Berarti 1/6 tambah 1/6 dikurang 1/36 sama dengan 11/36. Faktorial bilangan asli N adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika N seru maka dibaca N faktorial. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali seterusnya. Berarti N dikurang 2 dikali N kurang 1 dikali N. Atau faktorial ada perkalian suatu bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lain yang kurang dari bilangan bulat tersebut. Lambang faktorial berupa tanda seru. Contoh dari faktorial 7 adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Berarti 1 sampai 7 berarti 5040. Klase adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Atau permutasi adalah penyusunan objek-objek sejumlah N yang tiap-tiap kali diambil sejumlah R objek dengan memperlihatkan tata susunannya. Rumus permutasi itu PNR sama dengan N faktorisasi dibagi N dikurang R faktorisasi. Jika objek diambil dari N objek dengan memperhatikan susunan, maka banyak susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi K. Rumusnya permutasi itu NPK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Notasi tanda seru ini kan adalah faktorial ya. Poin pentingnya itu memperhatikan urutan susunan X, Y, dan Y X-nya itu udah benar. Pada permutasi dihitung 2 karena X, Y tidak sama dengan Y X. Nah, kombinasi adalah kumpulan atau sebagian seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya, atau kombinasi adalah suatu susunan terhadap objek-objek sejumlah N yang tiap-tiap kali diambil sebanyak R tanpa memperhatikan tata susunannya. Rumusnya itu bisa CNR sama dengan N faktorisasi dibagi R faktorisasi dalam kurung N dikurang R faktorisasi, atau CNCR sama dengan NPR dikurang R faktorisasi. Pada kombinasi susunan X sama saja dengan susunan YX, atau XY sama dengan YX, sedangkan pada permutasi susunan XY dan YX itu dianggap susunan berbeda atau tidak sama dengan. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan kemungkinan hasil suatu percobaan yang disertai dengan probabilitas masing-masing hasil tersebut. Menunjukkan hasil yang diterapkan dapat menjadi dari suatu percobaan beserta probabilitas dan masing-masing hasil tersebut. Dua karakteristik penting dari distribusi probabilitas yaitu satu, probabilitas dari hasil tertentu harus selalu di antara 0 dan 1. Yang kedua, jumlah probabilitas dari seluruh hasil yang saling lepas mutually eksklusif adalah 1. Distribusi probabilitas itu adalah untuk menghitung probabilitas jadinya setiap nilai variabel atau tertentu dari variabel acak X. Nah, itu yang lanjut lagi variabel random discrete dan continue. Variabel acak discrete adalah variabel yang mengambil nilai-nilai tertentu yang diperoleh biasanya dari hasil perhitungan dan ditulis dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya, banyaknya penduduk rusak itu 0, 1 sampai 1, 2, 3 sampai 50. Pencatatan banyaknya pengunjung restoran pada satu hari itu 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, variabel acak kontinu itu adalah variabel yang mengambil nilai-nilai dalam suatu interval yang biasanya diperoleh dari pengukuran, dapat mempunyai sebuah nilai di antara nilai-nilai tidak terhingga, banyaknya dalam batas-batas tertentu. Contohnya itu isi botol minuman jadi maksimum 600 ml, berarti sama dengan 0 kurang dari kali 0 kurang dari 600 ml. Dan penimbangan 20 paket kemasan maksimum 2 kg itu 0 kurang dari 0 kurang dikali 0 kurang dari 2 kg. Distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli ditemukan oleh James Bernoulli, adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random discrete yang terdiri atas dua kejadian yang berkomplement seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, atau kepala ekor, dan lain-lain. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskret dengan jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, plus atau gagal, yang memiliki saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P sukses dan Q sama dengan 1 kurang P itu sama dengan gagal artinya. Karakteristik distribusi binomial itu satu, sebuah hasil percobaan eksperimen hanya memiliki dua kategori peristiwa yang saling lepas mutually eksklusif seperti sukses gagal atau ya tidak. Yang kedua itu data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Yang ketiga, probabilitas suatu peristiwa sukses P akan tetap bernilai sama atau tidak berubah untuk setiap percobaan.
Demikian pula halnya dengan probabilitas sebuah kegagalan, Q. Yang keempat, percobaan ini bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dan percobaan lainnya. Yang kelima, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Selanjutnya adalah mean, variasi, dan standar deviasi. Rata-rata mean, varians, dan simpangan baku variabel yang memiliki distribusi binomial secara berturut-turut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Kurang lebih sama dengan N kali P, kuadrat sama dengan N kali P kali Q, sama dengan kuadrat dari N kali P kali Q. Rumus-rumus tersebut secara aljabar ekuivalen dengan rumus-rumus untuk rata-rata, varians, dan simpangan baku variabel. Distribusi peluang, tapi karena variabel-variabel tersebut memiliki distribusi binomial, maka variabel-variabel tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan aljabar. Distribusi Poisson dilafalkan Poisson adalah distribusi probabilitas diskret bentuk khusus dari distribusi binomial, di mana probabilitas sukses sangat kecil, P kurang dari 0,1 dengan N yang sangat besar, N kali P kurang dari 5. Distribusi Poisson menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Distribusi Poisson dapat diterapkan pada sistem dengan kejadian berjumlah besar yang memungkinkan terjadi, yang mana kenyataannya cukup jarang. Contoh klasiknya adalah peluruhan nuklir atom. Distribusi normal atau distribusi Gauss. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinu dengan grafik berbentuk bell atau genta. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas yang penting dan paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik, dan kebanyakan pengujian hipotesis mengasumsikan normalitas suatu data. Banyak sekali kejadian ataupun fenomena baik dalam ilmu sosial maupun ilmu alam yang dapat dihitung melalui pendekatan dengan mengikuti distribusi normal. Ini bahas kurva normal standar. Sumbu S horizontal memiliki range rentang dari minus tak terhingga hingga positif tak hingga. Kurva normal memiliki puncak pada X sampai dengan O. Luas kurva normal adalah 1 sebagaimana konsep probabilitas. Dengan demikian, luas kurva normal pada sisi kiri sama dengan 0,5. Demikian pula luas kurva normal pada sisi kanan sama dengan 0,5 juga. Dalam perhitungan, kita lebih mudah menggunakan distribusi dengan nilai Z dengan bantuan tabel Z di distribusi normal. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.